Kembali lagi sama gue David dan Sandi. Dan di video kali ini tuh gue bakal share sedikit gitu ya pengetahuan gue soal PT gitu. Dan banyak banget di info locker gitu pada nanyain ketika lu dapat panggilan tes gitu, ini valid gak sih? Ini hoax gak sih? Gitu. Dan di video kali ini gue bakal bedah satu persatu apa aja yang bisa buat meyakinkan lu kalau panggilan tersebut itu asli. Oke, gimana kabarnya nih? Masih pada puasa nggak? Masih pada lancar nggak puasanya? Gitu ya. Soalnya kemarin gue pengen janji bikin konten gimana sih caranya kartab gitu. Tapi berhubung gue sekarang ini lagi nggak ada di tempat gue sebelumnya gitu. Sekarang gue lagi di rumah gitu, bukan di kontrakan gitu. Jadi bahan-bahan yang pengen gue buat bikin konten kartab itu nggak kebawa gitu. Jadi gue putusin buat bikin ini dulu. Soalnya banyak banget yang masih tanya gitu ya, belum bisa mastiin kira-kira ini panggilan tes tersebut nih valid nggak sih, asli nggak sih gitu. Jadi gue bakal bantu share sedikit gitu ya pengetahuan gue gitu. Kira-kira apa aja sih yang perlu lu cari ketahui gitu, ini asli apa enggak. Oke, yang pertama, buat mastiin itu panggilan tes asli apa enggak, yaitu bisa lu cek sendiri alamat pengirimnya, kontaknya, dari misalkan nomor WA atau email yang lu dapat, kira-kira ini valid nggak sih, asli nggak sih gitu. Ini email perusahaan bukan sih gitu. Jadi bisa lu pikirin juga, oh ini emailnya kok aneh gitu, masih pakai blogspot kayak gitu-gitu kan, blogspot, wordpress gitu. Nggak mungkin namanya perusahaan tuh pakai website ataupun email yang seperti itu gitu, atau masih pakai Yahoo, Google gitu. Jarang banget gitu. Rata-rata mereka tuh udah pakai domain resmi gitu ya, misalkan dia pakai domain perusahaan atau lain-lain sebagainya gitu. Jadi bisa lu pastiin lagi kira-kira itu nomor itu asli apa enggak. Dan misalkan dari nomor HP gitu ya, dari nomor HP itu bisa lu cek di Truecaller. Itu bisa buat ngecek gitu kira-kira itu nomor telepon yang nelpon lu itu PT mana gitu, atau emang cuman panggilan-panggilan tes belaka gitu. Tapi misalkan lu dapat panggilan tes dan lu angkat itu bener-bener emang dari perusahaan, is okay, itu berarti itu bagus gitu. Terus yang kedua nih, ini menyangkut udah lu baca gitu, kira-kira apa lagi sih yang bisa lu buat pastiin gitu, yaitu waktu tes. Nah, ini ada beberapa panggilan tes gitu ya, entah dari email, entah dari SMS gitu. Itu tanggal tes ataupun waktu tesnya itu tidak ditetapkan gitu. Misalkan lu tes harusnya jam 7, tapi di situ ada keterangan selambat-lambatnya sampai jam 10. Nah, perusahaan itu nggak ada yang namanya buat tes itu dengan jam selambat-lambatnya gitu. Pasti umumnya itu pada jam sekian, selesai jam sekian gitu. Jadi udah ditetapin segitu. Jadi nggak ada kata selambat-lambatnya. Jadi ketika lu dapat panggilan gitu dengan jam tes misalkan jam 7, selambat-lambatnya jam 10, bisa gue pastiin itu fake ya. Jadi lu kudu cermat-cermat baca surat panggilan tersebut. Terus yang ketiga nih, ini yang paling penting banget. Hampir dari semua panggilan tes pada nanya ini, yaitu alamat. Nah, bisa lu pastiin lagi gitu, kira-kira alamatnya ini valid atau enggak gitu. Kira-kira gimana gitu. Di alamat ini pasti udah kelihatan gitu kan. Seandainya kan memang lu udah pernah ngepost atau pernah email atau pernah lewat yayasan atau BKK begitu, bisa kelihatan gitu alamat yang tercantum di situ tuh kira-kira alamat mana gitu. Misalkan kita mulai dari PT ya. PT itu nggak ada yang namanya waktu melakukan tes itu di ruko-ruko atau di perkomplekan perkantoran, itu jarang banget gitu. Ada cuman beberapa aja gitu, dan itu udah bisa dikonfirmasi memang real gitu. Tapi ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang memang melakukan tesnya itu hanya di perusahaan gitu. Dia nggak melakukan di perkantoran atau kompleks-kompleks begitulah, ruko-ruko gitu. Nggak ada, pokoknya bisa gue pastiin gitu. Mungkin ada beberapa aja yang memang di ruko-ruko gitu ya. Terus
misalkan seperti BKK atau yayasan gitu. Nah, kira-kira gimana sih cari taunya gitu? Cara lu buat nyari tahu itu tuh gampang banget ya. Kalian tinggal search aja di Google Maps misalkan gitu ya. Kira-kira ini bener apa enggak sih gitu. Biasanya kan ada yang cuman nggak meyakinkan, tahu-tahu cuman lu masuk tes tahu-tahu dimintain duit gitu. Gue udah pernah sendiri, gue udah pernah ngalaminnya juga gitu. Ketipu sama ya yayasan-yayasan cuman narikin uangnya doang kayak gitu. Jadi bisa lu pastiin gitu. Kira-kira ini nih asli apa enggak gitu. Alamatnya ini kok PT tesnya di ruko-ruko gitu. Jadi itu udah bisa gue pastiin itu fake ya. Dan nanti contoh-contohnya bakal gue cantumin di sini nih. Lu bisa lihat sendiri. Dan ini udah bisa gue bilang fake gitu ya. Hampir 90% fake gitu. Jarang banget ada yang lolos lewat penyalur tersebut gitu. Soalnya perusahaan tuh rata-rata memang tesnya itu hanya di perusahaan gitu ya. Dan nggak dipungut biaya sepeser pun. Kecuali kalau lu memang masuk lewat ADM gitu ya. Lewat uang gitu, calo gitu. Jadi itu udah beda lagi ya. Nanti bakal gue bahas lagi kira-kira aman gak sih kalau misalkan lu masuk PT cuma lewat calo gitu. Nanti bakal gue bahas juga di video next. Jadi bisa lu pastiin itu alamat itu alamat yang paling penting. Jadi kira-kira nggak mungkin gak sih gitu. Setidaknya sebelum lu buat tes ke sana itu bisa lu pikirin ini asli gak sih gitu. Alamat ini gitu. Jadi ketika lu dapat panggilan, lu cek lagi di Google Maps gitu. Perkantoran, nggak mungkin namanya perusahaan itu lewat perkantoran gitu, nggak mungkin gitu. Dia pasti di perusahaan gitu, atau memang di BKK atau sekolah-sekolah atau di yayasan LPK tertentu yang memang sudah perusahaan percayai gitu. Jadi bisa lu pastiin gitu ini fake atau enggak gitu. Jadi udah nggak perlu ditanya-tanya lagi. Kira-kira lu di grup Infolocker gitu udah nanya, Bang ini asli nggak sih? Bang ini hoax nggak sih? Gitu. Sebenarnya nggak perlu lu tanyain lagi. Gitu. Lu bisa mastiin sendiri gitu setelah nonton video ini. Terus yang terakhir tuh cara lu taunya gimana? Ya lu tanya aja sama senior lu gitu, sama orang tua lu, sama kerabat lu, teman-teman lu gitu yang mungkin udah lebih berpengalaman di perusahaan gitu. Jadi bisa mastiin lah kira-kira ini dia perusahaan ini asli apa enggak sih. Dan hampir banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang memang punya nama seperti kelas Astra, kelas Epson, kemudian Denso, atau perusahaan-perusahaan yang istilahnya bonafit gitu, dimanfaatkan namanya buat menarik apa ya, bisa dibilang LPK bodong yang bisa gue bilang seperti itu, memanfaatkan nama-nama perusahaan seperti itu gitu untuk menarik minat cara para pencari kerja gitu. Para job seekers ini nih pada dimanfaatin oleh LPK gitu. Pada cuma ditarikin duitnya, padahal mah nggak disalurin gitu. Gue udah ngerasain sendiri soalnya gitu. Jadi bisa gue pastiin yang terutama itu alamat ya. Setelah itu kontak atau email yang ngubungin lu itu kira-kira valid atau enggak gitu. Kemudian waktu tesnya bisa lu lihat juga kira-kira masuk akal apa enggak gitu. Pokoknya inti dari video ini tuh sebelum lu apa ya pergi ke tempat tes tersebut tuh bisa lu pastiin tuh kira-kira ini asli apa enggak gitu. Pastiin dulu sebelum lu datang biar lu enggak apa ya nggak ketipu. Oke, mungkin video tipsnya sekian dulu. Nanti bakal gue lanjut di next episode atau di next video. Jangan lupa buat like dan subscribe jika konten ini tuh bermanfaat ya. Pokoknya like dan subscribe ya. Oke, gue David dan Sandi. See you on the next video.